pemilu ini kan. Nah itu memang bisa dibilang ya anak muda nggak punya lagi harapan dari pemilu kan. Mau apa gitu kecuali dia anaknya gubernur, kecuali dia anaknya bupati. Tapi buat anak muda mungkin ngapain, itu kan old school, kerja dari masuk jam 8 sampai jam 5 pulang. Saya lebih baik jadi joki Mobile Legends. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pemilih, jumpa lagi bersama saya Sherly, host RPP Podcast. Alhamdulillah hari ini kita sudah masuk pada episode atau seri yang ke-26. Jadi hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa di tempat yang sangat istimewa. Jadi hari ini kita podcast di ruangan perdana. Jadi kemarin alhamdulillah sudah diresmikan oleh anggota KPU Republik Indonesia, Ibu Betty Epsilon Idrus. Terima kasih Ibu Betty sudah meresmikan ruangan yang insya Allah akan sangat bermanfaat untuk ke depan. Jadi tamu kita ini adalah Mas Erik. Assalamualaikum Mas Erik. Waalaikumsalam. Sebagai informasi dulu Mas Erik bahwasanya RPP Podcast ini kepanjangan dari Rumah Pintar Pemilih. Jadi RPP Podcast. Jadi kami berharap bahwa dengan adanya RPP Podcast ini bisa mendidik dan mencerdaskan teman pemilih yang ada di rumah dimanapun teman pemilih saat ini, baik kan kalau sekarang podcast adalah salah satu informasi atau jembatan informasi terkait dengan kepemiluan. Nah hari ini saya sangat senang kedatangan Mas Erik, alhamdulillah dengan membaca ZIP ini sangat skill dengan pengalamannya sudah tidak bisa diragukan lagi. Sangat pencitraan. Jadi tadi membaca ini Mas Erik sudah punya sangat banyak pengalaman terkait dengan kepemiluan. Utamanya saya sangat tertarik dengan menjadi tim pakar pemerintah untuk Undang-Undang 7 2017 tentang pemilihan umum. Nah tentu ketika jadi tim pakar tentang undang-undang tentu sangat sudah menghafal sebagian besar tentang enggak juga sih sebenarnya. Masa tahu lah undang-undang kan yang tim pakar. Nah, tapi kita tidak terlalu banyak membahas tentang undang-undang. Jadi kita sedikit banyak membahas terkait dengan tema yang akan kita angkat hari ini, yaitu tantangan dan harapan generasi muda dalam pelaksanaan pemilu. Karena kita sama-sama generasi muda, sama-sama anak muda. Nah, tadi sebelum ini kita sudah sedikit berbincang-bincang terkait dengan bukan hanya di Sulawesi Tengah, tapi di rata-rata di seluruh Indonesia, bahwasanya tantangan yang paling besar adalah bagaimana pemuda itu sendiri konsen dengan pemilu. Mungkin bagaimana Mas Erik sedikit bisa menceritakan atau bisa sharing dengan teman-teman pemilih yang ada di rumah. Iya, terima kasih Mbak Sherly dan teman-teman di KPU Sulawesi Tengah. Saya nggak tahu kalau pada akhirnya bicara soal anak muda, saya punya kekhawatiran justru nanti saya tidak merepresentasikan teman-teman anak muda ya. Ya kita ini kan generasi millennials menjelang old lah. Punya pandangan yang signifikan berbeda dengan teman-teman yang di generasi Z. Tapi yang menarik itu begini, saya di Sindikasi Pemilu dan Demokrasi juga pada akhirnya harus tunduk dan patuh pada generasi-generasi yang lebih muda, karena bicara soal demokrasi itu kan tantangan kita, misalnya kayak di SPD dan teman-teman di nasional itu kan selalu terjebak dalam echo chamber. Kita selalu ada dalam ruang gema yang ya itu saja. Paling ketemunya sama KPU, sama Bawaslu, sama LSM kayak gitu ya. Ya sama pemerhati gitu, akademisi yang pada akhirnya kita asik bicara sendiri di kalangan kita. Belum lagi kan ya YouTube, Facebook dan lain sebagainya itu juga selalu mengkerangkan informasi itu berdasarkan minat orang, kejahatan echo-chamber. Pada akhirnya kita banyak bicara dan didengarnya hanya orang-orang seperti ini. Nah itu yang utama. Nah, di tengah kita juga punya keterbatasan sumber daya. Nah ternyata ruang digital yang ada di media sosial juga sudah membatasi kita. Nah yang ini membuat kemudian
politik itu jadi miliknya politisi, miliknya LSM, miliknya KPU, miliknya Bawaslu. Padahal kan ini milik semua. Isu seksinya hanya seputaran itu saja. Itu. Nah, di tengah itu semua, padahal kan yang menarik adalah gini. Dulu kita memaknai demokrasi itu banyak aktor ya, terutama para politisi itu lebih banyak melakukan pendekatan-pendekatan yang asosiatif. Misalnya gini, kalau saya perhatikan dari tahun 2019 ke 2024 itu kan ada sedikit pergeseran nilai dari demokrasi, terutama dalam perspektif mungkin anak muda. Kalau di 2024 kita tahu ada 55% pemilih itu anak muda. Nah, itu jelas tuh jadi ghosting politiknya para politisi. Jadi teman-teman pasca pemilu mungkin akan dilupakan kira-kira itu. Tapi dulu itu kan politik atau demokrasi itu kan lebih bersifat asosiatif ya. Dia mengajak, kemudian berkumpul, terus kemudian dia mengelompok dalam agenda-agenda kepentingan. Misalnya ya kalau dulu populer selalu ini kelompok kanan, ini kelompok kiri, ini kelompok tengah, kira-kira kayak gitu yang kemudian menggemakan semua jargon-jargon pemahamannya. Nah sekarang itu aktor-aktor politik lebih sifatnya seduktif. Nah, seduktif itu kan kayak udah mulai merayu, mempengaruhi, bahkan menjadi milenial. Banyak politisi yang kemudian tiba-tiba main TikTok, tiba-tiba reels di Instagram dengan gaya joget-joget yang belum tentu loh. Kalau kita ngelihat anak muda joget-joget mungkin lebih fresh. Tapi kalau kita ngelihat orang-orang tua politisi kemudian ikut joget-joget kan substansinya juga bukan di situ ya. Nah, itu yang saya kira pembentukan soal kepemilikan, soal distribusi informasi itu memang adaptif, orang makin lama makin cepat menerima informasi. Aktor-aktor politik juga menyadari bahwa butuh kecepatan menyampaikan ide dan gagasannya dan dalam skala yang masif. Nah, tapi itu belum menjadi agenda yang utama. Agenda yang utama maksudnya bagaimana mengisi ruang-ruang di TikTok, ruang-ruang di Instagram dengan substansi-substansi demokrasi atau pemilu yang selama ini selalu garing, membosankan lah kira-kira gitu. Nah, itu tantangan ke depan. Terkait dengan harapannya, saya nggak tahu. Anak muda punya harapan dari pemilu ini ya. Setelah satu keberhasilan milenial jadi cawapres, kemudian terpilih, apakah kemudian itu tertular kepada saya tahu kan? Syarat usia untuk jadi bupati itu kan 30 tahun. Nah, anak-anak muda berani nggak untuk menjadi kontestan di pemilu? Saya nggak tahu apakah itu jadi pilihan atau enggak. Masih banyak terutama harapan-harapan itu masih panjang lah untuk bisa terjawab di pemilu. Jadi tadi dari apa yang Mas Erik sharing juga terkait dengan salah satunya yaitu media sosial, platform media sosial yang awalnya Mas Erik sampaikan bahwasanya kita itu hanya di seputaran itu saja. Nah, kalau kita kadang juga buka medsos, kalau kita tidak buka terkait isu yang lain tidak akan muncul di beranda kita. Yang muncul ya yang kita suka scroll yang media sosial akan membaca apa yang kita sukai. Nah, itu yang akan muncul. Nah, bagaimana kira-kira trik, kan ini kita di KPU provinsi, bagaimana kira-kira trik dari kami sehingga masyarakat muda khususnya itu bisa tertarik dengan isu-isu politik. Jadi mereka minimal ketika mereka sudah buka 2 detik atau 3 detik, maka otomatis beberapa informasi juga akan muncul seperti itu. Betul. Nah, yang pertama gini, yang saya coba refleksikan ketika banyak melakukan interaksi dengan teman-teman muda, kita itu selalu ingin membawa mereka ke dunia kita. Kita ingin bawa komunitas anak-anak muda itu paham pemilu. Terus kita ajarilah yang namanya pemilu itu begini, nilai pemilu adalah seperti ini. Yang mereka sendiri mungkin apaan sih gitu kan kira-kira. Enggak. Ya, dan seperti itu sebenarnya kenyataannya seperti itu. Iya, kenyataannya seperti itu. Jadi kita juga tidak kemudian bisa membawa mereka dari dunianya. Terus kemudian hadir dan kita kasih pemahaman pemilu dalam perspektif KPU misalnya gitu kan. KPU ya. Nah, itu yang saya kira itu cara yang kemudian paling keliru karena kita menarik mereka ke sini dan belum tentu mereka suka. Nah, cara yang paling efektif ya
pertama kalau dari sisi budaya kan tentu kita harus masuk dalam dunia-dunia mereka. Yang kedua, kalau kita lihat dari beberapa survei yang dilakukan oleh para pebisnis ya, Herbalife, terus kemudian Standard Chartered Bank kayak gitu, kita harus menjadikan mereka aktor. Nah selama ini kan enggak. Misalnya, oke lah kita punya calon gubernur, calon bupati, calon wali kota itu tua, karena konteks politiknya mungkin dia yang paling dominan kan, punya sumber daya, punya uang, punya jaringan politik dan lain sebagainya. Tapi kalau dia ingin meraih suara anak muda, maka dia harus melibatkan anak muda. Demikian juga dengan KPU misalnya. Oke, KPU itu isinya beragam dari sisi usia gitu ya. Tapi mungkin harusnya KPU yang mempercayakan event-event pekerjaan-pekerjaan sosialisasi, pekerjaan pendidikan pemilih itu dilakukan oleh anak muda. Dengan cara mereka. Dengan media yang mereka gunakan, dengan media yang mereka miliki. Nah, mungkin itu yang paling utama, karena mungkin mereka punya kegiatan hobi-hobi gitu ya. Mungkin kita datang ke sana, mungkin kita ikut ke sana, tidak untuk membawa agenda pendidikan pemilih, tapi minimal kita menginternalisasikan diri dengan kelompok anak muda. Yang paling penting itu adalah ketika kita mau melibatkan anak muda, mau ingin anak muda makin berpartisipasi di pemilu, maka jadikan mereka aktor, bukan jadikan mereka sasaran. Jadi karena memang kayaknya selama ini kita menjadikan mereka sasaran, mereka betul. Adalah sasaran untuk mendapatkan pendidikan politik. Kita jelaskan pemilu itu seperti ini. Memang kita melaksanakan sosialisasi itu kadang cuma di hotel, terus mengundang perwakilan, dan perwakilan itu kadang tidak merepresentasi komunitasnya, ataupun mereka datang apa yang disampaikan mungkin ada 10 poin yang sampai cuma 1 poin, itu pun tidak bisa mereka sampaikan ke. Saya sangat tertarik dengan apa yang Mas Erik tadi sampaikan. Kita harus masuk ke dunia mereka dan menjadikan mereka aktor di situ, dan kita melibatkan mereka sebagai sosialisasinya seperti apa yang mereka yang dalam bayangan mereka itu kayak apa sih kayaknya begini deh kayaknya. Karena sama dengan calon-calon sebelumnya kalau kita lihat, mereka kan juga joget-joget di ini, misalkan seperti itu, masuk ke dunia mereka, berusaha mencari apa yang mereka senangi seperti itu, mencari asosiasi tadi, mencari kesamaan, minimal kayak misalkan live di TikTok seperti itu kan, yang kemarin. Nah, terkait dengan artinya mereka belum terlalu sedangkan pemilu kalau kita lihat sekarang sedangkan mereka melihat pentingnya pemilu itu belum sampai ke situ belum sampai ke situ. Jadi belum ada. Jadi makanya tadi harapan apa yang bisa disematkan anak muda di proses pemilu ini. Nah itu memang bisa dibilang anak muda nggak punya lagi harapan di pemilu kan. Mau apa gitu kecuali dia anaknya gubernur, kecuali dia anaknya bupati. Tapi begini. 2024 itu mengajarkan kita bahwa ada aktor politik, para calon gitu calon presiden, calon anggota DPR, saya juga melihat ada beberapa dan cukup banyak. Itu sudah mampu menciptakan gimmick. Yang itu jadi magnet. Istilahnya itu kan kayak FOMO tren lah kira-kira. Jadi kalau lu nggak ikut tren ini, ketinggalan lah kira-kira. Nah, keberhasilan model kampanye kayak gitu nyata, karena misalnya ini banyak anak muda yang kemudian misalnya di risetnya yang Kompas lakukan tuh banyak memilih 02 misalnya pemilu 2024. Ternyata karena kemampuan untuk menciptakan tren, misalnya FOMO-nya itu omon-omon, goyang gemoy kayak gitu. Tapi itu kan baru sebatas gimmick baru sebatas gimmick politik yang kemudian orang melihat, ada proses pemilu, Nah, PR-nya kemudian substansinya belum tersampaikan. Nah, itulah yang kemudian kita mungkin lakukan dulu caranya. Kita menarik dulu perhatiannya, baru kemudian kita sampaikan substansi yang mungkin harusnya relevan dengan kepentingannya anak muda. Misalnya ini, kamu tahu nggak sekarang 2 dari 3 orang
Gen Z itu udah jadi pengangguran. Nah kan itu. Terus kenapa? Ya terus kenapa? Lah ya ini apa kaitannya dengan pemilu? Nah itu kan pertanyaan-pertanyaan yang kemudian harus dijawab. Kan? Ya kamu tahu nggak di Sulteng ini misalnya itu ya angka pengangguran sekian dan itu generasi anak muda. Ya terus kenapa? Nah misalnya kayak gitu. Lah ini lagi ada pilkada, kamu nggak mau nyari tahu? Yang bisa bikin pasar kerja itu salah satunya pemerintah, Pemprov misalnya itu. Kamu tahu nggak sekarang ada banyak tambang yang menyerap anak muda untuk bekerja misalnya gitu. Itu mampu nggak menyerap tenaga kerja anak muda? Atau coba cari tahu apakah ada anak-anak muda yang jadi calon bupati, calon wali kota yang kemudian bisa menerjemahkan kepentingan anak muda atau mengubah paradigma yang namanya bekerja itu tidak masuk dari jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Karena kalau pemimpin punya pikiran itu, dia cuma bisa narik investasi dari luar, bikin pabrik, bikin apa segala macam, menyerap tenaga kerja. Nah, kalau anak muda mungkin dia akan lebih berpikir gimana caranya ada sekian YouTuber di Sulteng yang kemudian bisa merekrut, satu YouTuber bisa merekrut sekian puluh tenaga kerja, kalau kali berapa puluh, kali berapa ratus, terus ada pekerja sektor ekonomi kreatif lain yang mendefinisikan bahwa yang disebut pengangguran itu bukan orang-orang yang di rumah mungkin scroll padahal dia menghasilkan uang kan. Nah itu nggak bisa disebut pengangguran karena mungkin pengangguran itu disebutnya anak muda nggak bekerja mungkin karena dia nggak punya status karyawan. Tapi buat anak muda mungkin ngapain, itu kan old school, kerja dari masuk jam 8 sampai jam 5 pulang. Saya lebih baik jadi joki Mobile Legend, toh juga bayarannya sama dengan UMR kan, bahkan mungkin lebih. Atau saya nanti nyari tren apa lagi, dari situ saya menghasilkan uang. Dan saya nyaman di kerja rumah. Bisa jadi generasi rebahan yang tetap produktif misalnya. Nah itu kan cara pandang seperti itulah yang kemudian hadir dalam proses diskusi-diskusi nanti di kampanye gitu ya, bahwa anak muda ini butuh ruang gerak yang lebih luas, butuh pasar kerja yang lebih informal. Mungkin dia mau jadi pengusaha, kayak misalnya surveinya Standard Chartered Bank tahun 2022 itu nyatakan 80% generasi Z, 87% generasi Z itu pengennya jadi bos, artinya jadi entrepreneur, nggak mau jadi karyawan. Nah itu, dan lebih dari 70% mereka yakin bisa melakukan itu. Keyakinannya tinggi. Tinggal kemudian ini calon-calon kepala daerah menyambut itu nggak kira-kira gitu. Nah itu yang saya kira isu-isu terkait dengan ekonomi, isu-isu terkait dengan penciptaan pasar kerja ya, itu jadi yang utama untuk menarik anak muda masuk ke dunia pemiluan. Nah, saya nggak tahu KPU apakah bisa seluas itu melakukan pendidikan politik dengan isu-isu yang lebih itu tantangan KPU. Itu tantangan KPU. Sangat menarik sebenarnya, tapi jadi membuka pikiran bahwa sosialisasi jangan pakai cara-cara yang lama. Memanggil peserta 20 orang, 100 orang, berapapun itu tidak akan membuka pikiran sebenarnya. Karena bukan cuma hanya soal pendidikan politik yang Mas Erik sampaikan tadi, tapi membuka pikiran bahwasanya ketika kita selesai kuliah terus wisuda, artinya menambah jumlah pengangguran yang ada. Nah, bagaimana pemerintah melihat itu? Nah, kalau buat anak muda kan prestasi ketika lulus kuliah. Selesai. Karena dia meningkat dari awalnya beban orang tua jadi beban negara kan. Ini tantangan buat anak muda. Apakah kemudian ketika kamu jadi beban negara kayak di Eropa dapat tunjangan sosial. Nah, jadi tetap bisa rebahan setiap bulan ada insentif atau tunjangan sosial yang cukup untuk hidup, kira-kira kamu bisa mengekspresikan keinginan. Mas Erik membuat kita di KPU semakin berpikir. Tantangannya semakin besar. Bagaimana caranya kita masuk ke kampus-kampus ataupun ke dunia anak muda dan menggunakan cara-cara mereka dan menggunakan mereka sebagai aktor dalam apalagi kita kan menghadapi pilkada ke depan. Pilkada mereka betul-betul harus dilibatkan. Jangan sampai yang seperti Mas Erik sampaikan tadi, mereka pada saat mau pemilu mereka jadi rebutan, tapi setelah itu ya sudah dicuekin. Apalagi kan mereka lebih dari 50% di ghosting politik. Ya, terima kasih Mas Erik. Sebenarnya masih mau panjang lebar kita membahas membahas soal kepemiluan, tapi sebagaimana kita ketahui terkait dengan media sosial, kalau kita terlalu lama berbicara maka orang semakin bosan mendengar.
Ya betul. Nanti kita akan muncul lagi di episode selanjutnya. Siap. Nanti insya Allah kalau Mas Erik ada kesempatan lagi Siap. ke Palu, Baik. bisa berkunjung lagi ke kantor KPU Provinsi Sulawesi Tengah, kita berbincang-bincang lagi. Ya. Nah, doakan Mas Erik supaya ini kan Iya, Mas ini Erik kan saya adalah perdana di sini. perdana. Mudah-mudahan tidak kualat ya. Jadi saya Perdana. berharap datang ke sini lagi di episode ke-50 Iya, gitu ya. ini kan 26. 26. Jadi kira-kira 1 tahun lagi. 1 tahun. Oke, bisa jadi Mas Erik nanti akan kita undang di kegiatan-kegiatan selanjutnya kan masih panjang. Oke. Jadi jangan tunggu 50. Oke, teman pemilik kan. Kita panggilnya sih teman pemilik. Oh ya. Ya, nanti siapa tahu Mas Erik punya panggilan kayaknya nggak bagus deh teman pemilik ganti. Oke, baik teman-teman yang ada di rumah atau dimanapun berada yang sedang nonton YouTube KPU Provinsi Sulawesi Tengah, jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman sekalian biar algoritma dari media sosial YouTube itu bisa semakin meningkat dan bisa semakin meluas. Terima kasih yang sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Eri. Sama-sama, Mbak.